Di kelas 7C. Kelas 7C ya. Tadi perangkatnya sudah saya lihat, sudah memenuhi kriteria. Kalau boleh tahu nanti ngajarnya materi tentang aktivitas kehidupan manusia pada masa lampau, terutama di masa kebudayaan Hindu dan Buddha. Kalau metodenya? Metode yang digunakan untuk model pembelajarannya dulu, modelnya itu pakainya discovery learning. Untuk metodenya ada ceramah juga, ada diskusi kelompok, dan nanti untuk tes sumatiknya digunakan TGT. TGT ya, tim game turnamen. Tadi kalau lihat dari modul aja dan RPP ya, ini kan RPP plus, sudah mengcover semua. Tapi kalau boleh tahu di kelas C ini nanti kira-kira pembelajarannya seperti apa? Karena kan tiap kelas berbeda ya. Mungkin ada karakteristik kelas C seperti apa? Oke, untuk kelas 7C karena anaknya cenderung aktif ya. Jadi kita pakai diskusi untuk metodenya. Jadi anak bisa saling mencurahkan pendapatnya dan juga bisa saling menghargai pendapat orang lain. Dan karena anaknya juga cenderung ke kinestetik, makanya untuk evaluasinya dipakai TGT. Jadi nanti rencananya anak tiap kelompok akan berbaris untuk mengisi soal yang ada yang sudah dipasang di board, dengan tiap soal itu dibatasi oleh waktu. Kalau secara umum kelas 7C tantangannya apa? Mungkin ada seperti apa? Ada masalah nggak di kelas 7C? Ya mungkin yang bisa menghambat rencana Bulia dalam melaksanakan pembelajaran ini. Ya, sebenarnya ada, kalau misalkan dilihat, karena karakter anak itu kan beda-beda. Mungkin yang saya ambil itu secara global saja, tapi untuk secara individu masih ada anak yang bisa dikatakan pendiam. Nah, disitulah perlunya dorongan ketika dilakukannya diskusi gitu. Jadi secara umum masalah itu sudah ada caranya yang mudah gitu. Oke. Nah, kemudian tadi kan kalau di sini di tujuan pembelajaran tentu sudah dicatat ya. Yang Bulia harapkan setelah pembelajaran ini ya, selain dari tujuan pembelajaran, hari ini mereka ingin seperti apa harapannya? Harapannya yang pertama ya sesuai dengan tujuan pembelajaran dulu ya. Jadi mereka mengenal tentang masa kebudayaan Hindu Buddha, dan yang paling finalnya itu karena kita kan sekarang banyak isu SARA ya. Nah, dengan pembelajaran ini tuh mereka bisa mengerti gitu bahwa di kebudayaan Indonesia itu nggak cuma satu tapi beragam gitu. Nah, disitulah anak harus bisa berbinekaan global, menghargai satu sama lain gitu dari setiap perbedaan. Saya kira sementara itu jadi sesuai rencana, mudah-mudahan nanti kita di kelas kita observasi ya. Tugas saya hanya mengobservasi, nanti kita diskusi lagi setelah ini. Intinya apa yang tadi direncanakan oleh Bulia mudah-mudahan bisa terlaksana di kelas. Dan kalaupun ternyata nanti kita ada teman-teman, prinsipnya bahwa setelah kita pembelajaran di kelas nanti ada hal yang akan kita lakukan untuk memperbaiki itu. Ya tentu tugas saya adalah membantu Bulia agar kemudian bisa menemukan seperti tadi ketika ada masalah anak, ya misalkan anak ini harus punya kebutuhan apa, Bulia sendiri sudah tahu bagaimana ternyata ini nanti kita bisa diskusi. Itu barangkali boleh ya. Sekarang kita ke kelas dan silakan dipersiapkan untuk ini. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Coba sebelum memulai pelajaran
ya? Ya, silakan yang pimpin ada satu orang. Waalaikumsalam. Puasa nih kayaknya lemes banget. Lemes nggak? Pada puasa nggak nih? Puasa. Biar lebih semangat kita tetap semangat dulu ya. Gimana? Tepuk semangat ya. Biar lebih semangat aja ini. Tepuk semangat. Lebih semangat lagi. Tuh, ulangi lagi. Tepuk semangat. Hari ini siapa yang tidak hadir? Banyak. Saudara mana ini banyak? Siapa aja yang nggak hadirnya? Apa? Ya. Organisasi ada? Dawang, ada Ibu Lia, ada Hamida. Diana, ada Ajis, ada Fakih, ada Nani, ada Mei, Zaina, ada Lagi, mana Lagi? Faisa, Rika, ada Rian, Salsa, Maswa, Salwa, ada Taufik, Ina, Yusuf, ada Neng Rahma, Gak ada yang sakit tapi ya. Ya walaupun bulan Ramadan tapi harusnya tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar. Daripada di rumah waktu akan terasa lebih cepat, tapi kalau di sekolah kan waktu akan terasa lebih maaf, kebalik. Di rumah waktu terasa lebih lama, tapi kalau di sekolah waktu itu akan terasa lebih cepat. Gitu. Oke, untuk pembelajaran hari ini ya, sesuai dengan judulnya kita akan belajar kembali lagi ke masa lalu. Walaupun dalam kehidupan nggak boleh banyak-banyak mengingat masa lalu ya. Ya kan harus move on gitu kan. Tapi kalau ini beda lagi. Kalau ini masa lalu yang berpengaruh untuk kehidupan masa yang akan datang. Makanya kita pelajari gitu ya. Materi hari ini adalah aktivitas kehidupan masyarakat masa lalu, yaitu masa Hindu dan Buddha. Tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, metode diskusi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada sistem keagamaan, pemerintahan, sosial, ekonomi, dan juga seni budaya di Indonesia dengan kritis, kreatif, serta disiplin dan tanggung jawab. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba ada beberapa pertanyaan tuh. Tapi sebelum ke sini, coba Ibu mau tanya dulu. Agama di Indonesia yang diakui itu ada berapa sih? Nah, coba apa aja? Islam.
tempat tinggal kalian ada yang beragama berbeda nggak? Agama Hindu atau Buddha atau lihat yang biasa yang suka tes kriuk di Bali? Gimana sih tempatnya? Gitu ya. Nanti kita pelajari ya. Nah di sini apa pengaruhnya bagi masa sekarang ini dengan adanya atau masuknya agama Hindu dan Buddha, serta nanti apa pentingnya bagi kita mengetahui sejarah masa Hindu Buddha. Menurut kalian apa sih pentingnya? Coba. Apa pentingnya? Agar bisa tahu sejarah, terus apa lagi? Nambah ilmu, pengetahuan apa lagi? Kalau misalkan perlu kertas lagi boleh ya. Waktunya 15 menit cukup ya. 20 menit masih bisa. Nih biar apa namanya, biar juga pengerjaannya ini aja. Kamu mau nomor berapa? Atau bidang apa, bidang apa? Belajar no management ya. Ada yang perlu lagi nggak kertasnya? Tuh ada kata-kata monarki. Ada yang mau ditanyakan? Anda udah ngerti semua? Tanyain. Ayo belajar. monarki? Apa sih? Kelompoknya ada yang tahu apa itu monarki? Enggak, Bu. Gua nanya monarki apa? Iya. Kan itu yang sedang ditanyakan. Apa monarki itu? Monarki seperti sama ya kayak monarki. Suatu negara yang monarki artinya kita lihat soal yang pertama, agama yang memiliki hari besarnya nyepi. Hindu. Kita lihat. Hindu. Salah. Kelompok 3 betul. Sekarang soal yang kedua, yang menyebutkan bahwa masuknya agama atau budaya Hindu Buddha dibawa oleh para pedagang. Berarti bersinggah dalam pelayaran dan berinteraksi dengan masyarakat. Teori apa? Teori ini nggak diisi. Teori Waisa atau pedagang. Ya, menggunakan teori para pedagang. Nih, nggak ada yang betul. Tadi kan ada di tayangan videonya. Soal nomor 3, sebutkan satu benda peninggalan agama Buddha atau Hindu dan Buddha. Candi, betul. Candi, betul. Candi, betul. Semua kelompok berarti benar ya. Sebenarnya banyak, ada candi, ada apa namanya, ada pendeta, ada kitab, ada prasasti, tadi kan. Kita lanjut lagi. Bagaimana pengaruh kehidupan sosial setelah masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia? Tadi apa? Toleransi berbeda. Beda-beda. Bersosialisasi. Tadi yang PowerPoint adanya sistem kasta. Yang udah mana? Tadi ada kan? Ada nggak? Ada. Kenapa lupa? Soal nomor 5, bagaimana sikap yang harus dilakukan sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki budaya
mohon bantuannya karena memang tadi saya melakukan observasi di kelas. Jadi pasca di kelas kita akan ngobrol-ngobrol sedikit berkaitan dengan apa yang tadi pembelajaran yang telah dilakukan ya. Nah, pertama tentu saya ingin ingin tahu sekilas apa yang tadi sudah dilakukan, apa gambaran umum tentang pembelajaran yang tadi sudah dilakukan di kelas. Ya. Nah, untuk pembelajaran tadi di kelas untuk IPS materinya tentang pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Saya pakai modelnya tadi discovery learning ya. Jadi dari mulai pembelajaran itu dari mulai pemberian rangsangan, identifikasi masalah, mengumpulkan data dan pengolahan data serta pembuktian dan menarik kesimpulan serta diakhiri dengan anak presentasi. Alhamdulillah untuk keaktifan siswanya cukup baik, anak semuanya aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi hari sekarang berarti yang fokus yang akan kita bicarakan apa kira-kira? Sebaiknya di proses pembelajarannya saja. Proses pembelajaran. Jadi kita terus temannya. Nah, begini Bu ya. Kalau tadi saya lihat tahapan-tahapannya memang sudah dilaksanakan ya. Barangkali ketika tadi pembelajaran ada hal-hal yang ini enggak apa istilahnya, kan tadi Bu Lia merencanakan dalam modul ya. Nah, modul kan tentu ada harapan. Nah, artinya harapannya seperti apa? Kemudian tadi ketika di kelas kenyataannya seperti apa? Ya, untuk harapannya dalam modul ini sebenarnya yang pertama adalah menggali keaktifan siswa. Yang kedua pasti tujuan akhirnya adalah hasil daripada pembelajaran itu sendiri. Namun kekurangannya dalam keaktifan siswa oke, tapi dalam pemahaman saya rasa masih banyak kekurangan. Kalau target kuliah tadi kalau misalkan kita bicara keaktifan sama pembelajaran tadi, anggaplah ada di kita pakai level 1 sampai 10, kira-kira ada di level berapa? Untuk di keaktifan atau di pemahaman? Ya, di satu-satu keaktifannya berapa? Oke. Kalau untuk di keaktifan 8, saya nilai 8. Kenapa? Karena saya lihat semua peserta didik dalam diskusi itu ya, betul. aktif ya, sudah mulai bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Namun dalam pemahaman saya kira masih 5 atau 6 kayaknya gitu ya. Soalnya pas dievaluasi ketika harus menjawab pertanyaan masih ada yang kebingungan gitu. Iya, jadi yang pemahaman ya. Ya. Target kuliah pemahaman itu harusnya idealnya berapa? Ya, untuk pemahaman minimal 80% atau 90% harusnya. Ya. Karena materinya mungkin agak ringan sebenarnya kan. Sebenarnya ringan, makanya menggunakan discovery. Kira-kira kalau tadi keaktifan memang sudah kita saksikan bagus ya, pemahaman kemudian ternyata ada di posisi itu, kira-kira hal apa sih sebenarnya kenapa mereka sampai pemahamannya itu ya menurut beliau tadi belum sesuai harapan? Kira-kira apa yang jadi masalah? Ya, yang jadi masalah itu pertama untuk mereka mencari sumber belajarnya yang masih kurang. Jadi ketika dihadapkan atau dikasih media buku dan internet, mereka hanya terpaku di situ saja, belum mau mencari ke yang lebih luas lagi gitu ya, belum begitu eksplor. Jadi mereka hanya bisa menuliskan tanpa bisa memahami lebih jauh lagi dengan apa yang materi yang disampaikan gitu ya, harus mereka diskusikan. Lalu yang kedua di masalah manajemen waktu, ketika mereka mulai eksplor pastinya tidak akan cukup dengan waktu hanya beberapa menit saja gitu. Jadi tadi paling tidak sumbernya dia terfokus ke sumber, manajemen waktu, jadi mereka seolah-olah kekurangan waktu untuk untuk eksplor lagi, untuk memahami materi yang didiskusikan. Nah, kalau begitu kan tadi berarti Bu Lia sudah paling tidak dari harapan kemudian kenyataan ya, kemudian identifikasi masalah sebentar, berarti
Kalau begitu, kalau seandainya nanti kuliah pembelajaran lagi ke depannya, apa nih rencana, anggap aja dari tadi identifikasi itu, apa yang akan kuliah lakukan untuk membuat pembelajaran selanjutnya itu sesuai harapan tadi, terutama di pemahaman. Ya. Mungkin dalam satu materi itu, karena untuk sekarang itu bisa fleksibel ya dalam masalah waktu dan menentukan materi, agar peserta didik itu bisa lebih paham dengan materi tersebut dan diberikan kesempatan dalam mengeksplor materi dengan manajemen waktunya. Mungkin pertemuannya tidak dalam satu kali pertemuan, tapi bisa di 2 kali pertemuan kan. Tadi biasanya 1 pertemuan dibuat 2 kali pertemuan. Ada lagi barangkali, apalagi kira-kira yang lebih ini, selain dibuat 2 pertemuan, barangkali berkaitan dengan tadi konten kan juga ini. Iya. Ada rencana apa kontennya ditambahkan atau apa? Mungkin kontennya ya ditambahkan, sumber belajarnya juga ditambahkan, bisa melalui mereka bisa eksplor tidak hanya dalam teks tulisan, tapi juga diberikan kesempatan untuk mencari dalam video dan lain sebagainya, agar mereka bisa lebih memahami tidak hanya apa yang disampaikan oleh gurunya, tapi juga lewat media sosial juga mereka biasanya akan lebih paham apabila disuguhkan dengan audio visual yang lebih banyak lagi. Oke, berarti kapan tuh kuliah rencana akan melaksanakan itu, di pembelajaran berikutnya atau mungkin nanti semester yang akan datang? Pasti kalau masih ada waktu untuk pertemuan berikutnya, pasti di pertemuan berikutnya saya lakukan. Oke, nah gitu Bu Lia. Jadi tadi saya sudah menyimak biasa, artinya kuliah mampu untuk mengevaluasi diri ya, dan sebenarnya apa yang tadi kuliah sampaikan itu memang teorinya begitu. Jadi ketika pembelajaran kuliah sendiri yang ini, jadi saya di sini hanya bisa membantu mengarahkan. Jadi kalau begitu pembicaraan kita atau obrolan kita hari ini kira-kira bisa disimpulkan seperti apa? Yang tadi termasuk mungkin rencana kuliah. Ya. Untuk model pembelajaran yang pertama pastinya akan disesuaikan lagi dengan materi yang disampaikan. Apabila memang materinya seperti yang sekarang, mungkin masih bisa menggunakan model pembelajaran yang sama. Lalu yang kedua adalah tentang bagaimana memanajemen waktu ketika pembelajaran, apakah materi tersebut bisa di 1 atau di 2 kalikan lagi, terutama seberapa berat sih materi yang disampaikan gitu, agar nantinya tujuan akhirnya tidak hanya aktif saja anak-anak tersebut, tetapi memiliki pemahaman yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Alhamdulillah kuliah, saya kira obrolan kita nih nggak bisa lama-lama karena kuliah juga ada tugas lain. Terima kasih sudah bisa ngobrol dengan saya.